ngajak kalak tuna dengan naburatan tayang go keyboard hiburan ita undang naginjang ni api pero manonton 5 menit na ito may sumang lahir kon roya manangiyon lagu na lagu romantis do karangan Iblis malagu na git gari git naning na do gari git bulu tolang bahat pena apit ansitaan do na tinggang git gari git bulu tolang bahat do na gait bope maadong to bang para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibelah ini maksudnya apa tadi? Agar kita bisa mengajari anak. Sekolahkan ke MDA yang kita harapkan Bu, MDA yang akan menyelamatkan kita. Untung dulu ada saya dengar-dengar akan dihapuskan Bu MDA. Tapi alhamdulillah enggak jadi. Karena di sana kita belajar sholat. Di sana kita belajar puasa, di sana kita belajar Quran, di sana kita belajar tulis baca. Seandainya tidak ada MDA, kita akan tenggelam Bu di permukaan bumi ini. Kita akan hanyut. Kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena MDA lah sekarang yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita. Makanya kalau ada MDA di kampung kita masing-masing, tolong digaji gurunya. Digaji itu Bu. Kadang-kadang digaji pakai uang, kadang-kadang digaji pakai beras, kadang-kadang digaji setiap sekali panen, 1 kaleng per rumah tangga, sabelek pol eme, saparto lulapung bebenia. Ada anak yang bangnya silonging guruin, anggo silonging angin di panganon na nirwania. Tolapung. Saya juga pernah jadi guru di madrasah, sampai-sampai saya dibentak-bentak, diomel-omelin sama wali murid. Kok kau menghukum anak saya seperti itu? Saya sendiri nggak pernah menghukumnya seperti itu. Kau titipkan sama saya anakmu. Kayak gitulah cara saya mengajarinya. Kalau kau keberatan, angkat anakmu dari sini. Oban anak nih. Yang katia mudah-mudahan anak na ipa antakia sekolah. Ipa antakia mengaji ngon bagas. Mudah-mudahan martahun-tahun ngaraya mangkuling dia ube. On mahasilna. Tapi alhamdulillah meninggal ya ayah. Audo manyumbayang konna, audo paridina, au mangkopenina. Saya yang mentalkinkannya di atas kuburan. Tolong dulu abang, abang dogyot ko imamna, abang dogyot ko paridina, abang dogyot ko mangkopenina, ning anak nai. Abang dogyot ko abang imamna. Oh jadi yang gitu, maguna nai. Artinya apa? Inilah yang diwariskan Nabi. Nabi itu sangat tawadu. Nabi itu sangat pemaaf. Jangan mentang-mentang anak kita berbuat salah lalu kita biarkan aja gitu. Jangan mentang-mentang suamimu berbuat salah lalu kau biarkan aja begitu. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah yang mencuri akan kupotong tangannya, kata Nabi. Artinya kita berlaku adil. Makanya saya bacakan ayat di pangkal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada abil qisti. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan karena Allah. Inilah yang perlu Bu kita tegakkan di Mandailing Natal ini. Kita tegakkan keadilan. Para pejabat, para PNS, pegawai kantor, kepala bagian, marilah kita tegakkan keadilan. Artinya kalaupun kita disakiti orang, jangan balik menyakitinya. Kalau kita diomel-omelin, kita dibenci orang, jangan kita balik membencinya. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga dan usahakan potnya pun terlempar. Paham itu Bu? Itu bercanda Bu, bercanda. Artinya kalau orang membuat kesakitan kepada kita, jangan kita balik membuat kesakitan sama dia. Berarti kalau kita balik menyakiti dia, sama kita bodohnya dengan dia. Makanya diajarin anak-anak. Tapi saya udah sekolahkan anak saya, tapi juga nggak berubah Ustaz. Mau saya kasih resepnya? Tolong Bu dihembus nanti telinganya sebelah kanan. Bacakan Qul huwallahu 3 kali. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bacakan surah Al-Waqiah ayat 58 dan 59. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bacakan 3 kali Bu, hembus 3 kali. Pernah dibuat itu? Juga ada di bain kamu? Indah imai bain naron. Au ustad anggoda kanaki bisuk-bisuk do. Ayah nai do. Ombus manaron ayah nai. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
Mala umak nai dontong nabangili horo nabangili dokon dia yahi iom busia ho. Ayah si ucok, om busau jolo ni. Kalau kalian berdua yang kurang ajar itu, saling marisumbusan mamunaron. Ayah si ucok margonti Italia ni mo. Ulangan tong bayako sajo mangombusau, au jolo sasakali ni mo. On siya yang lau peto inang, on ma usahana. Kita buat dulu, kita coba. Ini tujuan kita. Saya bangga ada pengajian di sini. Sering saya lewat di sini, saya lihat para PNS, para pegawai-pegawai kantor, saya lihat sering berjamaah, Bu. Saya sering lewat di sini. Saya juga termasuk salah seorang di sini yang terdaftar khotib di masjid ini. Saya bangga di Madinah ini. Ada seseorang datang dari Jawa. Apa katanya, Bu? Alhamdulillah ya, saya lihat di sini orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran. Saya lihat di sini makmur. Apa tandanya sama Bapak? Saya lihat gunung-gunungnya juga masih menghijau. Banyak pepohonan. Kalau kami di Jawa sono di Jawa, semua gunung-gunung gundul itu tidak ada kayunya nih. Berarti dari sini saya bisa tahu kalau di daerah Madinah ini, sekitar Madinah ini orang masih taat kepada Allah. Ning bayo ibu toinang. Alhamdulillah. Bagi alak naringgasi sumbayang, alhamdulillah ngaunjung tinggal sumbayang naini ku. Olong una sumbayang itu dia tinggali. Ang walak na tutupi sumbayang na nga tinggali. Tiang una sumbayangi lengsong mengbolang padiar ning kuntong. Tiang na maul do mga jari manusiaon. Kadang-kadang napas do na mga jari sirata bitua. Makanya dibacakan yang tadi Qul huwallahu 3 kali. Baru apa tadi bacaannya? Surah Al-Waqiah 3 kali. Afara'aitum ma tumnun. Apa artinya itu? Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu pikirkan ketika kami memancarkan air? Aantum takhluqunahu ahnanul khaliqun. Kamukah yang menciptakan atau kami? Kamukah yang menjadikan atau kami? Anak itu juga enggak pengen jadi bandel. Suamimu juga, Bu, pengen jadi orang baik. Tapi ternyata sekalipun dia berusaha jadi orang baik, tidak pernah jadi orang baik. Makanya buat dulu resepnya, buat dulu yang tadi, Bu, kalimat yang tadi. Dia malin, dibacain di kupingnya, di telinganya, dihembuskan berapa kali? Itulah pengajaran sama kita. Ada 4 kali pembedahan dada sama Nabi sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj, datanglah malaikat Jibril memenuhi perintah Allah. Ya Jibril, berangkatlah ke surga, ambil dulu buruk. Sampailah Jibril di dalam surga, nampaklah di sana buruk 40.000 ekor. Semuanya buruk itu, Bu, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya ini? Kalau kita bertahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, jangan lupa dalam hati iringi dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak sah tahlilmu kau bacakan La ilaha illallah kalau tidak disertakan Muhammadur Rasulullah. Mau saya kasih amalan, Bu? Kalau ada orang jahat, gak usah repot-repot. Ini baru kali ini saya ajarkan ini, Bu. Malah ada orang alak na jahat, panjahat, perampok, para judi, para zina, para rasa. Biar ku di kejahatannya, indah usah repot-repot. Apa caranya? Tempel boy mudahat Allah. Tempel boy ini ada kalimat Muhammad. Tidak pernah bermusuhan Allah dengan Muhammad. Saya dulu, Bu, waktu di Jawa sana di Jakarta, datang reman-reman minta rokok. Sejak datang dari sana, saya tempel dahi saya dengan Allah, saya tempel dahinya dengan Muhammad. Alhamdulillah sampai di depan saya, pelan itu, tenang itu. Padahal tadi udah bentak-bentak. Padahal tadi orangnya mabok, nggak ada pakaian. Ini ilmu yang tinggi ini, Bu. Itempel boy ini badon Allah, ulang tusia parjolo. Nggak perlu main-main tangan ke gini. Niatkan di sini Allah, niatkan di boynya Muhammad. Rado mengamal kona. Rado. On amalan na tinggi, tidak usah repot-repot. Ibain tubuh ini ba Allah, tubuh ini Muhammad. Te iba do parjolo, jangan dia duluan. Anggo ia parjolo, tinggian maderajatnya daripada iba. Datang penjahat, datang perampok, pemabok, penjudi, pensina, pencuri. Mana tahu kita takut akan kejahatan seseorang, takut kita dipitnah, takut diburuk-burukan, takut sama bos, takut sama pimpinan, takut kau sama suamimu. Begitu datang suami, tempel keningnya. Dengan apa?
kalimat Muhammad, tapi kita duluan. Allah sama kita, Muhammad sama dia. Makanya ketika kita sholat bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat ini, diangkat. Kayak gitu dibuat bu. Kayak gini dibuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tandanya tidak terpisah antara Allah dan Muhammad. Inilah yang ditangiskan Nabi ketika sampai Nabi di rob-rob permadani yang terbuat dari cahaya. Sujudlah Nabi. Ya Muhammad, angkat kepala. Di sini bukan tempatnya sujud. Mintalah apa yang ingin kau minta, akan kukabulkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikan Adam dengan tangan kudratmu. Kau tiupkan ruhmu pada dia, ya Allah. Kau perintah semua malaikat sujud pada Adam. Oh wali Muhammad kekasihku, betul madabaya ujadion Adam do tangan kudratku. Betul ujadion ya utiupkan ruhku tusia. Betul mau perintah sujud sudah malaikat tu sia. Tai sui botoho Muhammad nangon tano de ya ujadiun. Ho ujadiun kono ngan nur kudo langsung ujadiun ning Allah taala. Kau kasih kerajaan kepada Sulaiman, kekayaan. Dia mengerti segala bahasa. Oh lo kekasihku Muhammad, sekalipun ku kasih dia kekayaan, mengerti dia segala bahasa. Semua mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu sudah ada padamu Muhammad, yaitu di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Quran itu dinamakan Al-I'jaz. Apa artinya itu bu? Al-I'jaz, mukjizat. Apa arti mukjizat? Mampu mengalahkan semua kalam yang ada, mampu mengalahkan semua istilah yang ada, mampu mengalahkan semua bahasa yang ada. Maka dinamakan Al-Mu'jizat. Mukjizat Nabi yang terbesar yaitu Al-Qur'an. Makanya kita sering bu baca Al-Quran. Kalau ada orang jahat, bacakan alam taro ilal ladzina kharaju min diarihim wa hum ulufun hazarul maut faqala lahumullahu mutu. Di kalimat mutu niatkan mati kejahatannya, niatkan mati kebandelannya, niatkan mati kelakuannya yang buruk, yang bejat. Di kalimat mutu. Artinya Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Masalah fikih, masalah tauhid, masalah tasawuf, semua dimuat dalam Al-Quran. Masalah dunia ada dalam Al-Quran. Masalah jual beli, masalah bertani, berdagang, pemerintahan, semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya orang Kristen banyak yang hafal Al-Quran, tapi orang Islam banyak yang tak bisa baca Quran. Betul bu? Banyak orang non-muslim yang hafalnya Quran, tapi sementara orang Islam banyak yang tak bisa baca Al-Quran. Aneh, ya kan? Aneh. Jadi sampai di hadapan Allah, ya Allah ya Tuhanku. Biasanya kalau orang pergi merantau, ya Allah, bawa kado, bawa oleh-oleh. Apalah oleh-oleh saya ya Allah? Kau sudah melebihkan aku ya Allah. Kau sudah membuat aku kekasihmu. Kau jadikan Ibrahim Khalilullah, kau jadikan aku Habibullah. Tapi itu untukku ya Allah. Kalau untuk umat saya apa kelebihannya? Biarlah aku kasih kado kepadamu Muhammad. Inilah oleh-olehmu sama umatmu. Itulah solat yang berapa kali bu? Yang 5 kali sehari semalam. Terlebih-lebih ini udah menjelang Ramadan. Usahakanlah bu, tetap solat kita berjamaah. Tidak usah pun di masjid, di rumah berjamaah sama suami. Jadi yang perlu bu saya tekankan hari ini, tugas seorang wanita. Yang pertama tugas seorang wanita, mentaati suami. Karena ini ibu-ibu yang mengaji, kewajibanmu yang pertama bu, mentaati suami. Wajib patuh kepada suami. Apabila suamimu yang bertanggung jawab. Tapi banyak sekarang suami yang tak bertanggung jawab. Istrinya kemana-mana cari duit, betul? Ada burunya itu laut, itu darat, betul? Ada burunya itu sawaan, ada burunya itu kebunan, ada burunya mangalap soban, belanja tu pasaran, menyapsap pakaian, mana karambil pi ada burunya. Itu tidak wajib dipatuhi, tidak wajib ditaati. Wajib kau umat patuh tu alak laimu. Andaikan meninggal orang tuamu, meninggal ayah niba, meninggal umat niba, kalau tidak izin dari suami, tidak boleh kau melangkah. Utamakan ketaatan kepada suami. Kan pernah ada cerita seperti itu bu.
Seseorang ayahnya lagi sakit, rumahnya bertingkat, suaminya keluar rumah. Istriku, kau tidak boleh keluar dari rumah ini. Sebelum saya datang kau jangan keluar. Jadi abang, ini ada buruan. Anggo bisa umak martutur ko tualak laimu. Yang sopan, panggil abang. Karena sifat laki-laki, sifat suami ingin dipuji. Jangan pernah disalahkan. Kayak mana cara mujinya Ustaz? Ayah si ucok, natobang, maho bayar. Rupa na bo pinatobang ko nakukudo pilang abaya tinagamu ni mo. Kumbang may lalaya si buki. Umasi ucok nang kuntulong yung karejo bi aw masun hining ya. So nang ko. Patuh kepada suami. Jadi ba anak borun ayahnya orang sehat. Adong. Suaminya keluar rumah. Ada urusan lah. Jadi orang sehat ayahnya. Dia utuslah seseorang menjumpai Rasulullah. Sapai jolo Rasulullah sanga pade do baya uligi ayahku. Arana ayahku orang-orang sehat. Apa kata utusan ini? Ya Rasulullah, saya utusan kemari ya Rasul. Ada di sana seseorang ibu-ibu. Suaminya lagi keluar. Pesan suaminya dia tidak boleh jumpa dengan ayahnya. Tidak boleh jumpa dengan ibunya. Ternyata ayahnya sakit. Dan sakitnya itu sakit parah. Apakah dia boleh menjenguk ayahnya yang sakit itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Sampaikan sama dia. Dia mesti mentaati suaminya. Dokon matusia ipatuhi iya ma'alak lainiai. Mulak bayot. Kata Rasulullah, bu, patuhilah suamimu. Sekalipun ayahmu lagi sakit, tidak boleh kau lihat, tidak boleh kau jenguk. Akhirnya lambat laun meninggallah ayahnya ini. Dia utus lagi ke hadapan Rasulullah. Tanya dulu Rasulullah, apakah saya boleh melihat ayah saya yang sudah meninggal? Karena ini adalah terakhir kali saya melihat ayah saya. Dan sekarang udah meninggal. Waktu sakitnya saya nggak pernah melihat ayah saya. Saya pengen mijit-mijit dia. Saya pengen ngasih obatnya. Saya pengen ngasih makan dan minumnya. Tapi karena nggak ada izin dari suami saya, itu saya taati. Sekarang ayah saya, dia sambil nangis. Ayah saya udah meninggal. Tolong tanya dulu Rasulullah, apakah tola do uligi ayahku? Akhirnya ahama ayah umat. Apa kata utusan itu sama Rasulullah? Bagaimana ya Rasul? Sekarang ayahnya yang sakit itu udah meninggal. Tola do iligi ya Rasulullah. Dokon matusia ipatuhi iya masuaminia. Akhirnya meninggal pi ayahnya indah iligi iya. Setelah meninggal ayahnya ini, datanglah wahyu kepada Rasulullah. Ya Muhammad, sampaikan kepada orang itu, sampaikan kepada perempuan itu, dosa ayahnya sudah diampuni yang meninggal itu karena dia sangat patuh kepada suaminya. Jadi yang pertama apa tugasmu bu tadi? Mentaati suami. Patuh doh mak tualak laimu. Radoh mar tutur tualak laimu. Martutur. Yang kedua, apa tugas seorang istri? Menjaga martabat suami. Bagaimana cara menjaga martabat suami? Jangan mengungkit-ungkit aib suami. Jangan memburuk-burukkan suami. Jangan merendah-rendahkan suami. Alak laimu saja ma upatonmu, alak laimu saja ma obaron konmu itapianan. Padahal nai may alak laimu. Sugari dong tong napadua na olo. Oles nai may alak laimu. Leng na incob dilat do hotusia. Isa jo ma obaron konmu. Ini adalah perempuan yang kurang ajar. Indah tolay tamang buruk-burukon suami. Nasanting madantong baya abangmu. Talusulihin niya baya parpokenku. Padahal bahat niya baya tabusan ipasaran. Ioto ni bade uma. Bodoh ni bade. Arana aib ni alak lain ni uma. Aib mume. Sarupa de. Suami juga tidak boleh mengungkap-ungkap aib istri. Istri juga tidak boleh membuka-buka aib suami. Denggan na ima uma doko. Au na denggan na dibuto abang mo tuaw. Ngapela upang ido na isulnang kon niya mi tuaw ni mo. Inda perlu mangido na isulnang kon niya mi. Inda jabat mangangido may lehen niya may. Denggan na sajodo uma ido kon. On maka wajiban ni istri mentaati suami dan juga apa tadi? Jangan menurunkan martabat suami. Jadi dari sini ke belakang minta izinlah sama suami kalau mau datang pengajian. Mangisin dah mo uma. Mau ngamalan ng ayahin ang kini bange ni mo awgit kau mengaji ni mo jabong gining ya martutur marsopan dutu alak lain
Arana al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Amudo nabi bisa mengajari dak-dakanak. Anggo ayah-ayah ndak malu mengajari dak-anak. Cuma ibu-ibu yang bisa mengajari. Arana amu umak parsobar. An-nisa'u imadul bilad. Iza solahat solahal bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Apabila tiangnya baik, maka negara itu pun akan jadi baik. Apabila wanita-wanita, perempuan-perempuan, apalagi muslimat-muslimat seperti ini, tahu yang dinamakan muslimat? Muslimat berasal bu dari Islam. Apa arti Islam? Islam artinya selamat. Orang yang bisa menyelamatkan namanya muslim. Kalau sudah banyak yang menyelamatkan perempuan, namanya muslimat. Kalau laki yang banyak yang sudah bisa menyelamatkan laki-laki yang banyak, namanya muslimun. Jangan mentang-mentang ada doa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kalau kita belum selamat bu, doa itu kita enggak kebagian. Mesti sama-sama selamat. Karena yang selamat yang bisa menyelamatkan, yang tak selamat tak akan bisa menyelamatkan. Jadi doa yang paling bagus adalah doa selamat. Jangan minta doa supaya kaya raya. Perdoramu kayo. Por guys kayo kodang bakasmu. Membuka itingkap na sajongon manyokot sampai makrib nga salose. Umpas terbuka napa ditutupon doma. Na makrib doman tong. Manyapu alaman na sajo 5 hari nga siap. Kayo na. Perdoramu kayo. Por. Makanya pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifar. Apa pesan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifar? Kekasihku Muhammad telah berpesan kepadaku 5 macam, kata Abu Zar. Yang pertama, ya Abu Zar, oh wale Abu Zar, jangan pernah kau memandang ke atas soal urusan dunia. Jangan kata Rasulullah kita pandang di atas. Asodo ya Allah bayana degesan bagas nia sedangkan auna menek dope bagasku. Boleh kita memandang ke atas, tapi agar ada pendorong sama kita untuk maju, pendorong sama kita agar kita bisa jadi S2, bisa jadi S3, bisa berimpak, bersodako. Boleh kita cemburu sama orang kaya agar kita bisa berbuat baik. Boleh kita cemburu sama orang pintar agar kita bisa jadi pintar. Boleh kita cemburu sama pejabat agar kita juga bisa jadi pejabat. Tapi jangan cemburu buta, kan itu. Tola do cemburu tu nadengan. Tola, sudah banyak alak lainnya anak gantengan, alak lain ku indah ganteng ni mo. Cimburu tu anak buri, so dia ada mabaya susung ni alak lain ku. Ngara baby, indara ibe. Tapi untuk kebaikan bolehkah kita cemburu? Boleh. Pesanku kepadamu ya Abu Zar, jangan pernah memandang ke atas. Artinya apa ini bu? Jangan mentang-mentang dibilang Nabi seperti itu. Berarti Ustadz kita nggak boleh punya harta, nggak boleh punya rumah bagus, punya rumah mewah, punya kendaraan. Boleh. Nggak boleh beli kursi, nggak boleh beli lamari, nggak boleh berpakaian. Nggak tola martintin, margolang, margonjong. Tola. Tapi jangan ditunjuk-tunjukkan. Nantong adong tintin nia. Mentang-mentang adong tintin nia, saunang-unan mandoah mangkat tangan amin. Biasa udah pangangkatna. Dung adong tintin nia aman lampas-lampas mangkat tangan. Amin. Amin. Naning na sajo ma. So tadi na do tintinon. Pula adong konjong nia narumo makatalna. Ligay mo majolole, tampiras desa ngatungir. Pati daun konjong nasalipan ni. Wala yubudina zinatahunna, kata Allah. Janganlah mereka perempuan memperlihatkan perhiasannya. Kalaupun ada kalungmu bu, masukkan di dalam jilbab. Masukkan di dalam dunia nape menjaga sulang jat mata nyalak. Sulang adong na mangincar-incar ko, tukin na ikojar-kojar kalak ko, git irampok kalak ko, arana gonjongmu salipan do maisi. Tintin mu pegorang do ma. Anting-anting mu sa kilo sa bariba. Meldeng do masupingmu. Di Kalimantan kan nasa kani deh. Di Kalimantan dilatih itu agar telinganya jadi panjang ke bawah. Ditambah terus anting-anting sampai meldeng do masuping nialai. Ibu saya mah adat nialai. Jadi pesan Rasulullah tadi, oh ale Abu Zar, jangan pernah memandang ke atas. Artinya kalau ada orang yang kaya raya, ada orang punya rumah mega, tapi rumah kita kecil, amalkan apa yang dibilang Rasul. Apa amalannya? Allahumma la aisha illa aishul akhirah.
Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah ya Tuhanku, tidak ada artinya kehidupan dunia selain kehidupan akhirat. Makanya ketika datang Jibril, ya Muhammad, pengenkah kamu jadi orang kaya? Perlukah sama kamu kunci perbendaharaan agar kau orang yang paling kaya? Apa jawab Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti serombongan dengan orang-orang miskin. Kenapa Rasul doanya seperti itu? Karena orang miskin duluan masuk surga daripada yatim. Jangan memandang ke atas. Yang kedua, apa pesan Rasulullah kepada Abu Zar? Ya Abu Zar, oh wale Abu Zar, jalinlah silaturahmi. Jalin silaturahmi. Ini kerja kita, tugas kita hari ini, menjalin hubungan silaturahmi. Apa artinya silat? Hubungan. Rahmi apa artinya? Rahmat. Jadi silaturahmi artinya hubungan rahmat. Gara-gara rahmat Allah kita udah bisa jumpa di sini. Kalau bukan gara-gara rahmat Allah, kita nggak akan ketemu Bu di masjid ini. Inilah rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang membencimu, adong alak namar celeng tuhona sura mangkuling, pangkuling kon parjolo. Onido kon pangkuling kon madaboy nang anak burui. Hindi jauh dah. Arana alak narori ya tuson. Yan Arab alak naroro ita sude. Adong lang ison alak nasuro. Na alak naroro ita sude. Mentang-mentang pendatang ya tu kampung ni bay. Nang kon jabat sombong ko uma. Pangkuling kon parjolo. Jalin kalianlah hubungan silaturahmi. On mapesan ko dio. Ulang adong kamu bermusuhan. Jangan ada yang berceleng. Jangan ada yang saling mendiamkan. Artina doon. Inda tola uma. Diginjang nito luar inda marisi pangkulingan iba. Haram. Haram mo ninang. Sa unang nantong na mangkuling, no ramah tama do, tahu-tahu indah rahu umak mangkuling, indah saling cakapan, haram moon. Berarti indah dapat kita rahmat nai. Jalinlah rahmiku, kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Salat kita, puasa kita, baca Quran, mesti bersambung dengan Muhammad. Karena nabi-nabi semua menuju Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Lut, sampai Isa menuju Muhammad. Anggo nadung sempurna maduniaun sudah pelahirau ning nabi. Jadi tugas Nabi lahir untuk menyempurnakan. Nabi cuma yang bisa sampai kepada Allah. Ketika nanti di padang mahsyar kita jumpai Nabi Adam. Nafsi, nafsi. Dijumpai Nabi Nuh. Nafsi, nafsi. Dijumpai Nabi Musa. Nafsi, nafsi. Saya pun dulu pernah mukul orang sampai mati. Saya nggak berani minta kepada Allah. Mintalah kepada Ibrahim. Karena dia Khalilullah. Dicarilah Ibrahim. Ribuan tahun baru jumpa dengan Ibrahim. Nafsi, nafsi. Saya pun nggak berani minta sama Allah. Jumpailah Nabi Isa karena dialah Ruhullah. Datanglah dijumpai Nabi Isa ribuan tahun. Apa kata Nabi Isa? Saya pun dulu dibuat orang sebagai Tuhan. Saya dianggap sebagai Tuhan. Saya sangat takut kepada Allah. Mintalah kepada Muhammad karena dia penghulu sekalian alam. Sampai ke hadapan Nabi, maka disitulah Nabi nangis sujud mendoa kepada Allah, sama seperti Nabi di saat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Nangis sujud Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dilebihkan kita umatnya ini ketimbang umat-umat yang sebelum kita. Mapika pesannya yang kin umat dua. Nah, pertama, jangan memandang ke Yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi. Yang ketiga, cintailah orang miskin dan pergaulilah mereka. Sayangilah orang-orang yang miskin. Makanya kalau kita bikin pesta, jangan cuma orang-orang kaya yang kita undang, jangan cuma pejabat-pejabat yang diundang orang miskin. Selama ini dia nggak pernah makan daging. Dengan adanya pesta di rumahmu, Bu, insya Allah dia pun ikut makan daging, ya kan? Ibadat doa alak-alak na miskin. Holong roh alak na miskin. Nabi sangat senang, sangat cinta kepada orang yang miskin. Jangan kita membenci orang-orang yang miskin, tapi sama-sama kita sayangi. Orang kaya pun kita sayangi, orang yang miskin pun kita sayang. Karena adanya orang kaya, gara-gara adanya orang miskin. Kalau tidak ada yang istilah miskin, tak ada istilah kaya. Yang empat katanya apa? Qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Ini muslimat, ajarkan ilmu yang udah kita dapat di pengajian. Ajarkan sama suami.
ajarkan sama anak, ajarkan sama cucu, ajarkan sama keluarga. Kalau kita udah ajarkan nanti, insya Allah kita semua akan sama-sama selamat. Maka kita termasuk muslimin wal karena udah sama-sama selamat. Yang terakhir katanya, banyak-banyaklah berzikir, la haula wala quwata illa billah. Inilah pesan Nabi kepada Abu Sar. Jangan kau segan-segan, sampaikanlah kebenaran dan jangan takut berbuat yang berbuat baik. Dan yang terakhir, banyak-banyak berzikir, la haula. Jadi nanti ini kita menjelang Ramadan, tanggal 23 insya Allah kita akan puasa. Apa amal yang perlu kita buat? Mandi taubatlah kita, Bu. Bagaimana caranya mandi taubat? Begitu sampai air di badan kita, bacakan rahmatullah. Mandi di pancur kek, mandi di sungai kek, begitu sampai air di kepala, sampai di badan kita, bacakan rahmatullah. Sampai air yang kedua, bacakan abwallah. Sampai yang ketiga kalinya, bacakan sakohum rabbuhum syaraban tahura. Inilah yang ditunjukkan kepada Nabi di saat Isra Mi'raj. Sungai apa itu? Apa itu kolam yang tiga itu ya Jibril? Datanglah suara, ya Muhammad, kolam yang pertama inilah yang namanya rahmatullah. Kolam yang kedua inilah yang namanya abwallah. Kolam yang ketiga inilah yang namanya sakohum rabbuhum syaraban tahura. Pernah mandi seperti itu, Bu? Unjung dia mandi songoni. Jangan cuma menjelang puasa. Besok-besok setiap kita mandi, itulah niatkan. Setiap mandi niatkan mandi taubat. Karena dosa kita udah menumpuk, udah banyak. Mata penuh dosa, kuping penuh dosa, tangan penuh dosa. Datanglah bulan pengampunan, Romatamu agung. Kita sambut aroroni bulan Ramadan. Job duramu umat nagit ron bulan Ramadan. Job do tarsong nama nyambut parmain don. Ada nama tobang anak mon balobi 40 tahun umur nang apera kawin. Bodi sada ari marbuka arwania au ni orang kuma ujalai ma parumayanmu. Bo iman tong nade ke siamang. Asal mamang naraho. Rela dua mamang ina amang manggadisi. Raho jabat manggadisi. Nasunyung bahasa balau maho. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ca'odah. Mengaku dengan sesungguhnya telah menjual sebidang kebun, rela hopa pindah silin juangi demi menyambut aroroni parmain mon. Padahal dung tolap tu bakasmu parmain mi nadonganmu marbada do. Nadongan marsalisi dojo parmainon. Sadeng gandeng ni namar namboru totop doon salah di parmain. Ropentong parmain naon nenamburunya saja ma upaton niya. Rope namburu naon parmainnya saja ma dokon-dokonon niya tuturu-turui. Tema dong jadi keluargamu. Rabbi salamat kun ma. Rabbi salamat. Setelah mandi taubat sundia ma, solat taubat 2 rakaat. Malam 1 Ramadan. Malam 1 Ramadan solat taubat. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi taala. Bacakan di surah di rakaat pertama surah Ali Imran 133 dan 134. Di rakaat kedua surah Ali Imran 135 dan 136. Ahama pangkalna. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Indah dapat ustaz naging jangan bacakan rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua bacakan Nabi Asai bacai ayat langganan ni kul huwallahu ahad. Nani ayat ini tina langganan tadi mana dong naswapilna Arab kusut. Setelah kita mandi taubat solat taubat 2 rakaat, ambillah Al-Quran, bacakan suratul Fatah, bacakan suratul Fatah 3 kali. Mangkoro surat Al-Fatah fi awwali lailatin min Ramadan, hufizo fi zalikal am, kata Rasulullah. Siapa yang membaca suratul Fatah di malam pertama Ramadan, insya Allah Allah pelihara ia selama yang setahun itu. Dijaga Allah, dijaga dari penyakit, dijaga dari musibah, dijaga dari hal-hal yang tidak kita ingini. Pengen Bu? Pengen kita dijaga Allah. Jadi tahun kemarin, tahun yang lalu diamalkan itu. Astaga. Mohon mantong salah na Bu. Dia amalkan kamu deh. Dia amalkan deh. Baca suratul Fatah. Setelah dibaca suratul Fatah, hadapi Ustaz. Keluarlah dari rumah. Pandanglah bulan itu apa nampak atau tidak. Lagi 5 bulan ini sangat tarida. Kadang-kadang malam pertama belum kelihatan. Sengaja keluarlah malam kedua. Juga enggak kelihatan. Keluarlah malam ketiga.
Ternyata di malam keempat baru nampak bulan, masih kecil di ufuk timur. Angkat matanganmu memandang tu bulan. Madung, maidokon, bodokon madokononmu. Bulan nimu, terangilah aku di malam yang sesunyi ini. Nimu saja mah. Dapur ko derop kula kuy. Nang kunapil mo pinadapot mo nang pundokon. Arana inday bacaan na. Hado, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Hapuskan tumuko. Allah akan berucap kepada para malaikat, ya malaikati, hei para malaikatku, asyhidu anni qad i'taqtu hadzal abda minan nar. Kamulah saksinya, hambaku ini telah kuselamatkan dari neraka. Hambaku ini telah kulepaskan dari neraka. Pordoran tau mae. Ima ya malkon. Au usang aja di umak keluar kon bagas. Malam pertama ubah sumbayang tubat me, ubah jami Al-Quran surah Al-Fatah 28 ayat deh. Inna fatahna laka fathan mubina. Ujungna ahma Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. On mau ma'amalan konta setelah sholat isya, karena satu ayat itu semua huruf hijaiyah sudah ada di sana yang 30 itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sampai ke ujung baru angkat matangan keluar dari rumah setelah nampak bulan. Ma dapat bacaan naik, dapat do takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Najib madarwani Allah pabege-begena. Allah bangga sampai-sampai dia pengumuman di hadapan malaikat. Hei, kalian dengar itu hamba-hambaku, kalian lihat itu hamba-hambaku, bukan seperti kamu. Mereka mau tunduk sama aku, mereka mau sujud sama aku, mereka tetap berzikir kepadaku siang dan malam. Ya Rabbana, oh Tuhan kami, kau izinkankah kami pergi menjumpai hambamu itu? Tolong kami kehe menjumpai Allah ya Allah, silakan. Makanya bu, di saat kita berzikir, kalau perasaanmu ada pengawalmu kanan dan kiri, jangan lagi cerita-cerita. Alhamdulillah itu aturannya, malaikat udah datang mengunjungi kita. Aturannya Nabi Khidir udah datang mengunjungi kita. Nabi Khidir ini kedatangannya ada 2 macam itu bu. Kalau dia datang menjumpai orang soleh, orang yang taat, orang yang rajin ibadah dan pakaiannya bersih, insya Allah akan datang rahmat ke kampung itu. Tapi kalau dia datang pakaian yang loso, komo, gatal-gatal, macam gembel, dan dia jumpai orang-orang yang penjahat, dia jumpai orang-orang yang jahat, orang yang tak mau beribadah, yang penyakitan, aturannya asap yang akan datang. Itu tandanya itu bu. Itulah kehadiran Nabi Khidir. Kalau orang baik-baik yang dia jumpai, pakaiannya pun bersih, insya Allah akan datang rahmat. Tapi kalau orang jelek-jelek, orang penjahat-penjahat, orang yang penyakitan, dan dia pun datang orang yang sangat parah penyakitnya, lalu diusir. Padahal dia Nabi Khidir. Makanya jangan hanya percaya kepada casing. Biarlah casingnya biasa-biasa aja, yang penting sinyalnya kuat. Daripada casingnya bagus tapi sinyal tak ada. Saya sering sampaikan sama murid di lokal, saya tidak perlu sama saya nak nilaimu 8 di rapor, tapi cuma 5 di masyarakat. Yang penting biarlah 5 di rapor, tapi 8 ke masyarakat. Betul bu? Pondok nak perlu. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat kita, selamat-selamat. Berkah doa kita selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kesimpulan peringatan Isra wal Mi'raj adalah Nabi menjemput sholat. Jadi nanti di hari di bulan puasa Ramadan, rame-ramelah kita ke masjid ini. Rame-ramelah tarawih, karena tarawih cuma ada di bulan suci Ramadan, di bulan lain nggak ada. Kalau witir tiap malam bisa kita lakuin, tapi kalau tarawih cuma di bulan Ramadan. Kayak mana bu di kampungnya masing-masing? Rame tarawih? Alhamdulillah rame. Olat nisa poken. Pada poken nak urak-urak sada. Patulu poken nak seorang imam doma seorang Bilal nai doma alai dua doma isi.
Arana umak-umak masih sibuk membain kue. Giotnya pinamat mar 15 belek kue niya. Menjelang hari raya, lengkap maksudnya kombang malayang na isi. Kue campirit na, kue sompit, mangalame, manggaur na satu ngamate tabu suada. Rame-rame lah kita ke masjid. Apa? Mandarus Al-Quran. Tarawih. Yang dinamakan tarawih apa itu? Solat santai. Solat santai, pelan-pelan. Tapi kalau saya buat pelan-pelan, besok malam gak ada lagi yang datang. Makanya kalau saya jadi imam, saya buat secepat mungkin saya buat itu. Fatihahnya satu napas saya buat. Surahnya pun kadang saya buat satu napas. Malam pertama, malam tarawih, ada tirai, ada tabir seperti ini. Datanglah ibu-ibu dari belakang, isigat kalai mi tirai. Isi dorai imamna, isi dorai. Palaida ala yau imamna. Patasi do wida ning nasada. Untuk umat tercepat pembacamku. Tercepat, job mirani tobang-tobangi. Anggo malam pertama, rukrek do maagi ning nasada mi. Tahun pun kamu jamu ning aku. Ada nanggo iban pelan-pelan ngaru alak sumbayang. Ngaru alak sumbayang. Jadi ibu-ibu, banyak lagi yang mau saya sampaikan, tapi waktu kita udah habis. Hanya inilah saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, dapat ilmu yang manfaat, yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita